Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para hadirin dan para hadirat di bawah, kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, pagi hari ini di Masjid An-Nur ini kita dapat berkumpul untuk sama-sama belajar tentang bagaimana Nabi SAW. Dan pembahasan tentang Nabi SAW banyak dibahas ulama-ulama dalam buku-buku mereka. Buku-buku khusus membahas ini adalah yang disebut dengan nama sirah. Tapi insyaAllah ta'ala adapun yang kita jadikan sebagai rujukan dalam membahas tentang Nabi ini adalah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi, Muhammad bin Surah. Al-Imam At-Tirmidzi punya kitab yang dikhususkan pada pembahasan tentang karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana fisik beliau, bagaimana tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tingginya, bagaimana rambutnya, bagaimana alisnya. Dan itu telah dibahas oleh Ustaz sebelumnya, Ustaz Rizal. InsyaAllah pada pagi hari ini kita hanya membahas tentang bagaimana pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pakaian adalah perkara tradisi. Dan ketika Islam datang, Islam bukan merubah seluruh tradisi manusia, tidak. Jazakallahu khair, Pak. Jadi ketika Islam datang, bukanlah Islam itu merubah semua tradisi manusia, tidak. Tapi Islam hanyalah merubah tradisi-tradisi yang bertentangan dengan agama. Bahkan kalau kita perhatikan ayat-ayat Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita untuk mengikuti tradisi dengan catatan selama tidak bertentangan dengan syariah. Ya. Kata-kata al-ma'ruf, ya, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Kata Allah, khudil afwa, mudahlah memberi maaf manusia. Wa'mur bil 'urfi, perintahkanlah manusia untuk mengerjakan perbuatan ma'ruf. Perbuatan ma'ruf dalam bahasa Arab dari kata-kata arafa. Arafa ya'rifu 'urfan wa ma'rufan, sesuatu yang telah dikenal manusia namanya ma'ruf. Ya, kebalikan ma'ruf adalah munkar, sesuatu yang diingkari manusia, enggak dikenal manusia. Ya. Ketika Islam datang, dia tidak merubah segala macam tradisi kecuali yang bertentangan dengan Islam. Antum lihat, Nabi ketika datang enggak menyuruh kita untuk merubah rumah-rumah kita. Ya. Rumah-rumah bangsa Arab petak-petak, rumah kita seperti ini. Kenapa? Itu tradisi mereka. Ya, karena jarangnya hujan jadi enggak perlu buat atap seperti gini. Begini aja pun enggak ada masalah. Tradisi mereka. Demikian juga dalam cara, ya, dalam makanan yang mereka makan. Mereka makan kurma, mereka makan namanya al-aqid. Al-aqid adalah keju, ya, atau susu yang dikeringkan kemudian dipotong-potong kecil. Mereka makan az-zabib, yaitu anggur yang dikeringkan, kita bilang kismis. Ya. Ini semua makanan mereka. Dan Nabi tidak perlu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam, enggak suruh kita merubah makan kita. Ya, bahaya kan mereka tadi disuruh rubah. Jangan makan nasi, makan kurma. Enggak kenyang kita. Subhanallah. Kemudian pakaian pun demikian. Sungguh salah besar ketika ada orang mengatakan pakaian sunnah nih, selain ini bid'ah, selain ini enggak boleh. Tidak demikian keadaannya. Ya, pakaian perkara tradisi. Antum lihat, andai kata antum pergi ke Makkah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita melihat orang memiliki pakaian beragam-ragam. Saya ingat orang-orang dari Afrika Utara sana, dari negeri Syengkit, dari negeri Mauritania, pakaiannya sungguh aneh. Ya, kalaulah lengan baju kita segini besarnya, dia seluruh dari atas sampai ke bawah lengan baju. Sahih. Kalau dia mau salat, dia akan gulung naikkan ke atas, nampak baju dalamnya. Mereka akan tarik ke atas, Allahu Akbar. Itulah mereka. Lihat, bangsa Nigeria punya pakaian ini mirip-mirip dengan pakaian orang-orang India. Ya, Nigeria mirip dengan pakaian India. Macam-macam.
Setiap bangsa memiliki pakaian yang berbeda-beda satu sama lain, yang tidak kita disuruh merubah. Ya, bahaya andai kata kita masuk Islam, kau harus pakai baju jubah. Payah. Ya. Bahkan sebagian pakaian-pakaian dikenakan oleh kaum muslimin di negeri kita itu asal muasalnya dari negeri Cina. Pakaian yang saya pakai ini namanya baju apa? Koko. Kenapa koko? Itu sebutan untuk akong-akong Cina, koko. Ya. Cina di era pertengahan pakaiannya seperti gini. Cina di era klasik pakaiannya bahkan panjang-panjang sebagaimana pakaian orang-orang India dan pakaian Pakistan. Sekarang jadilah tradisi pakaian koko ini pakaian yang kita gunakan untuk amalan-amalan kemasyarakatan seperti ngaji, sholat dan seterusnya. Dan ini jangan diselisihi. Ya, artinya andai kata antum naik mimbar, jangan pakai baju jeans. Ya, baju jeans dipakai. Jangan pakai baju jeans. Jangan pakai baju kaos, jangan pakai topi seperti gini. Topi apa namanya? Topi pet. Walaupun dalam Islam itu enggak salah, tapi antum menyalahi tradisi dan bisa dilempari antum, disuruh turun. Demikian juga jenis rambut dan seterusnya. Ini perkara tradisi. Yang dilarang adalah yang menyelisih tradisi, seperti pakai seperti rambut. Rasulullah SAW kadang-kadang rambut beliau sampai ke telinga, kadang-kadang sampai ke bahu. Ya, yang beliau larang dalam rambut adalah memangkas sebagian, meninggalkan sebagian. Namanya qaza. Sekarang lagi ngetren nih qaza di mana-mana. Cukur habis tinggalkan atas. Kadang-kadang kayak udah lumping saya lihat. Ya, ini terlarang. Kadang-kadang sebaliknya, ya, botak atasnya dari atas ke belakang, kiri kanan ada. Ya. Ini semua adalah tradisi-tradisi yang menyalahi Islam. Ya, selama tidak ada larangan silahkan. Dan hukum asal istiadat adalah mubah. Antum menikah dengan gaya Bali silahkan, dengan gaya apa? Bali suku ya. Dengan gaya Bali silahkan, dengan gaya Lombok silahkan, dengan gaya Minang silahkan. Silahkan pakai selama tidak bertentangan dengan tradisi. Ya. Jika bertentangan, baru ketika itu dia minggir. Dan adapun pakaian, hukum asal berpakaian adalah boleh-boleh saja. Ya, sama dengan makanan, hukum asal makanan adalah boleh-boleh saja. Saya teringat pernah ketika saya dialog dengan seorang teman. Dia itu hobi pakai serban. Masalahnya dia salahkan yang tidak pakai serban. Serban kerucut, gulung, ya. Masalahnya diangkat kami yang paling sunnah karena kami pakai serban. Itu dia bilang. Saya bilang, serban antum gaya apa? Inilah serban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bilang. Nabi itu serbannya seperti ini. Saya bilang itu serban Abu Lahab. Itu serban Abu Jahal. Karena Nabi dan Abu Jahal enggak beda serbannya, sama gayanya. Bisa antum ingkari kalau saya katakan itu serban Abu Jahal? Karena Abu Jahal pun pakai seperti itu. Dia terdiam. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tradisi tersebut hukum asalnya adalah mubah. Ya. Bahkan Al-Imam Abdullah Mubarak rahimahullah tabaraka taala, suatu ketika ada pada suatu kaum dan dia memakai peci bangsanya. Dan dia aneh sendiri di tengah-tengah orang, ya. Dia lihat semua orang punya peci yang sama, dia aneh sendiri. Dia malu, dia simpan pecinya, dia lipat, dia simpan pecinya supaya tidak tampil aneh. Maka kita dilarang tampil aneh. Dalam tradisi, ikuti tradisi selama tidak menyalahi syariat. Kalau menyalahi syariat, syariat di atas segalanya. Sebagian tradisi, perempuan yang melamar laki-laki, datang dia, bang, ya, berapa harga bang? Kalau andai kata misalnya dia S1 7 lembu, dibeli dengan 7 lembu, dibeli dengan 10 lembu, dikasih uang hantaran kepada laki-laki. Ya, perempuan melamar laki-laki enggak benar. Ya, ini contoh tradisi yang menyalah. Ya. Dalam Islam enggak boleh. Sebagian tradisi perempuan enggak dapat warisan. Sebagian tradisi laki-laki enggak dapat warisan. Ini semua tradisi yang menyalah dengan agama. Ketika itu tradisi wajib minggir. Karena yang menurunkan agama, dia lebih mengetahui segala macam kebaikan. Tradisi-tradisi yang menyalahi agama itu tidak baik.
Contohnya dalam berpakaian. Pakaian hukum asalnya boleh, apapun warnanya kecuali dilarang bagi laki-laki. Seperti warna merah murni tanpa ada garis-garis, laki-laki terlarang memakainya. Atau yakni apakah bentuknya seperti ini boleh saja. Selama pakaian tersebut pertama menutupi aurat. Dan aurat laki-laki kata para ulama adalah yakni yang terdapat antara pusar sampai ke bawah lutut, itu pakaian laki-laki, itu aurat bagi laki-laki. Walaupun paha dipersisihkan, sebagian mengatakan aurat, sebagian tidak. Jumhur mengatakan paha itu aurat. Itu bagi laki-laki. Minimal antum kalau naik sepeda olahraga harus tertutup, itu minimal. Dari sisi aurat yang enggak boleh terlihat oleh laki-laki lain, antara pusar sampai ke bawah lutut. Adapun perempuan auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali telapak tangannya dan wajahnya menurut kebanyakan para ulama. Ya. Jangan katakan ini kan tradisi, Ustaz. Iya. Tradisi, tapi selama menyalahi Islam enggak boleh. Tengok di pantai-pantai, tradisi pakaian mereka gimana kira-kira? Pantai-pantai di Bali ini, di mana sanur macam-macam. Itu menyalahi atau enggak? Jangan katakan ini kan tradisi mereka, Ustaz. Iya, ini tradisi mereka yang menyalahi syariat. Pakai cawat aja dia, pakai koteka aja dia. Ini menyalahi Islam. Tidak boleh kita tiru, tidak boleh kita ikut. Adegan tidak boleh ditiru, dan adegan tidak boleh dilihat. Jangan sering-sering ke sana. Kalau nggak ada hajat jangan. Baik, sekarang kita baca tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah tabaraka taala, qala haddatsana Muhammad ibn Humaid Ar-Razi قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت. Al-Imam Tirmidzi menyebutkan antara dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan nama sanad. Ya. Dalam Islam orang enggak boleh ngomong sembarangan tentang agama. Dia harus menyebutkan bukti yang dia katakan itu adalah landasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkata salah seorang ulama Ibnu Syirin, kalau saya tidak khilaf, al-isnadu minad din. Rantaian perawi sanad yang membawa hadis dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan sampai kepada Nabi, itu bagian daripada agama. Laulal isnadu, kalau bukan karena sanad ini, laqala man syaa ma syaa. Setiap orang boleh ngomong. Kalau tanpa sanad, tanpa rujukan daripada para sahabat, tabi'in, dari Nabi, semua orang bisa ngomong. Dan agama bukan menurut saya, Ustaz. Emangnya kamu siapa? Menurut tuan guru saya, Ustaz. Emangnya tuan gurumu siapa? Agama ini milik Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus senantiasa melandaskan segala macam perkara-perkara agama kepada Rasulullah. Karena kita ini enggak hidup pada masa Nabi SAW, kita butuh perantara. Perantaranya adalah para perawi-perawi yang menyampaikan kepada kita hadis. Dan di sini Al-Imam Tirmidzi menyebutkan dari dirinya sampai ke Rasulullah. Dia berkata, telah memberitahukan kepada Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Berkata Muhammad bin Humaid Ar-Razi, haddatsana Al-Fadl bin Musa. Telah diberitahukan kami oleh Fadl bin Musa. Sudah dua orang guru Imam Tirmidzi. Wa Abu Tumailah. Dan kami diberitahukan oleh Abu Tumailah, ya. Wa Zaid bin Hubab, dan diberitahukan oleh Zaid bin Hubab. Tiga yang diberitahukan kepada Muhammad ya bin Humaid Ar-Razi. An Abdul Mu'min bin Khalid. Ini guru yang tingkatan ketiganya. An Abdullah bin Buraidah, ini yang keempatnya. An Ummi Salamah, ini yang kelimanya, dan dia adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata Ummu Salamah, kana ahabbu al-thiyab, kana ahabbu al-thiyabi ila Rasulillah sallallahu al-qamis. Kana ahabbu al-thiyabi ila Rasulillah sallallahu al-qamisa. Adalah pakaian yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis atau gamis. Ya. Jadi ini perkataan Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara Imam Tirmidzi ada 5 orang di atasnya. Inilah namanya sanad. Kita harus diikat dengan sanad supaya enggak sembarang ngomong. Agama ini bukan milik tukang parkir, bukan milik tukang ojek, bukan milik Allah tabaraka taala. Harus ada landasan dasar agama. Ya.
Jadi apa kata Ummu Salamah? Kana ahabbu atau ahabba thiyabi ila Rasulillah al-qamis atau al-qamis. Adalah yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pakaian adalah jenis baju yang bernama gamis. Ya. Walaupun hukum asal baju adalah boleh. Dan Nabi memakai berbagai macam jenis pakaian. Nanti kita akan sebutkan. Ya. Yang jelas kaidahnya selama tidak menyalahi syariat boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, "Kulu washrabu." Silahkan makanlah sesuka hati kalian, minumlah sesuka hati kalian, walbasu, berpakaianlah sesuka hati kalian, wa tasaddaqu, bersedekahlah sesuka hati kalian, min ghairi israfin, selama tidak berlebih-lebihan, wala makhilah, dan tidak dengan kesombongan. Kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh berpakaian, kita boleh bersedekah, tapi jangan berlebih-lebihan dan jangan punya niat sombong. Pakaian, terkadang orang memakai pakaian bukan karena kebutuhan, tapi karena kesombongan. Celana dalam saya ini 4 juta harganya, dia bilang. Ini orang bodoh. Celana dalam 4 juta. Ya. Ini udah namanya israf, berlebihan. Yang dibeli dengan harga 500.000 sudah mumtaz, bagaimana atau harus beli dengan harga 500 juta? Ya, makan pun demikian. Kadang kita makan karena kebutuhan, makan ayam penyet. Ada orang makan bukan kebutuhan, pamer, ria. Satu porsi burung cendrawasih 2 juta harganya. Ngapa burung cendrawasih? Enggak ada yang lain. Ya, ini menyelisihi. Ya. Jadi ikhwati rahimakumullah, ya. Dalam hadis yang dalam riwayat disebutkan Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencintai al-qamis atau gamis. Gamis adalah, ya, ats-tsawbul ma'ruf, pakaian yang dikenal, ya. Alladzi lahu kuman, dia memiliki 2 lengan. Ya. Tadkhulu fihi al-yadan. Dari 2 lengan inilah tangan dikeluarkan seperti ini, ya. Tapi dia walahu jaybun, dan dia punya kantong, mungkin di sini, mungkin di sini, yadkhulu fil unuq, dan dia juga punya belahan di sini untuk masuk leher daripadanya. Seperti ini dia, ya. Tapi dia biasanya yang namanya qamis Rasulullah pakai panjang sampai ke bawah. Kayak Pak Farid inilah, ini qamis ini. Ini dia. Berdiri dulu saya. Inilah qamis. Jamil, tafadhal. Ya. Itu qamis. Tetapi walaupun enggak sampai ke bawah, hanya sampai setengah, juga layak disebut dengan nama al-qamis. Yang penting dia punya, ada lehernya, ada 2 tangan, itu namanya qamis. Ya. Kata beliau, berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka taala, ya. Qila fi sababi hubbin Nabi lil qamis. Nabi kenapa senang pakai baju? Kenapa jenis baju ini, gamis ini begitu dicintai Nabi? Li'annahu sahlun fi lubsihi, karena mudah memakainya. Ya, sahlun fi khal'ihi, mudah melepasnya. Murihun fi taharruk, gampang kita bergerak dengannya. Ya, bi khilafi ba'd al-albisah allati tahtaju 'inda at-taharruk fiha ila at-ta'awud mithl izar. Berbeda sebagian pakaian yang kita harus pulang balik kita mengkuatkannya sebagaimana kain sarung. Kalau enggak selalu kita tengok-tengok, tiba-tiba muncul ke bawah, lari orang. Makanya al-qamis lebih dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya berkata Imam Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana al-Fadl bin Musa an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah. Berikutnya qala haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi, berkata Imam Tirmidzi rahimahullah, telah memberitahukan kepada kami Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi. Kata-kata al-Baghdadi menunjukkan dia berasal daripada Baghdad. Ya. Kalau kita dari Indonesia, al-Indonesi, dalam bahasa Arab namanya nisbah. Ya. Kalau Anda kata dari Bali, Baliyi. Al-Lomboki, dari Lombok. Saya dari Medan, Al-Maidani.
Ya. Qala haddatsana Abu Tumailah, berkata Ziyad bin Ayyub, kami telah diberitahukan oleh Abu Tumailah an Abdul Mu'min ibni Khalid, dari Abdul Mu'min ibni Khalid, an Abdullah ibn Buraidah an ummih, dari Abdullah ibn Buraidah dari ibunya, an Ummi Salamah, dari ibunda Ummi Salamah, yakni ibunda kita Ummu Salamah, qalat, berkata Ummu Salamah, kana ahabbu ath-thiyabi ila Rasulillah yalbasuhul qamis, adalah pakaian yang paling dicintai Nabi SAW adalah pakaian yang bernama gamis. Qala hakadha qala Ziyad ibn Ayyub fi hadithihi an Abdullah ibn Buraidah, berkata Imam Tirmidzi, seperti inilah yang telah disampaikan oleh Ziyad bin Ayyub dalam hadisnya dari Abdullah bin Buraidah dari ibunya, dari Ummi Salamah. Wa hakadha rawa ghairu wahidin, dan banyak orang-orang meriwayatkan pun seperti ini pula jalurnya. An Abi Tumailah, dari Abu Tumailah, mithla riwayat Ziyad bin Ayyub, seperti riwayat Ziyad bin Ayyub. Wa Abu Tumailah yazidu fi hadzal hadits an ummi wa huwa asah, tapi Abu Tumailah menambahkan bahwasanya bukan langsung ya Abdullah bin Buraidah meriwayatkan daripada Ummu Salamah, tapi ada perantara ibunya baru daripada Ummu Salamah radhiyallahu tabaraka taala. Baik, berikutnya قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. Inilah namanya sanad. Antum harus sabar, nggak langsung ke hadis dari. Tapi inilah ilmu Islam. Sebagian orang yang mengatakan, alah capek kita belajar hadis, langsung aja dari Allah. Ya, sebagian orang-orang sufi membenci hadis. Kata dia, ini kan orang-orang telah mati semua. Ilmu haddatsana itu dari orang mati kepada orang mati dari Nabi. Kami langsung haddatsani qalbi an rabbi. Aku diberitahukan oleh hatiku langsung daripada Tuhanku. Enggak perlu pakai orang mati. Kita katakan ini sesat, menyesatkan. Kalau anda kata langsung daripada Allah, untuk apa dia kirim Nabi? Ya enggak? Udah enggak ada kerjaan Nabi kalau anda kata langsung dari Allah. Nabi perantara kita. Kalau tiap orang pakai masing-masing, ini dari Tuhanku ya, kacau balau agama. Ya, maka harus ada sanad. Qalat, berkata Yazid, berkata Asma bintu Yazid, kana kummu qamisi Rasulillah ila rusuk, adalah lengan tangan Nabi SAW sampai ar-rusugh, sampai pergelangan tangan seperti ini. Jadi tidak sampai kemari, apalagi sampai kemari. Ya, itulah lengan tangan Nabi SAW. Bagaimana Ustaz andai kata sampai seperti ini? Saya katakan hukum asal pakaian adalah boleh, enggak terlarang, silahkan. Ya, sampai kemari boleh, tapi lewat kemari, sampai kemari ini masuk ke dalam bentuk isbal. Al-isbalu fi kulli syai'. Ada orang sampai lengannya sampai kemari, ya kan? Islam itu agama yang indah, agama yang ideal. Coba bayangkan kata lengan bajunya sampai kemari, apa jadinya? Jelek nampaknya. Mau makan pun payah, gulung-gulung, kena dan seterusnya. Qala haddatsana Abu Ammar al-Husain ibn Hurayth qala haddatsana Abu Nu'aim, berkata Imam Tirmidzi, kami diberitahukan oleh Ammar al-Husain bin Hurayth, dia berkata kami diberitahukan oleh Abu Nu'aim, qala haddatsana Zuhair, kami diberitahukan oleh Zuhair an Urwah bin Abdullah bin Qushair, dari Urwah bin Abdullah bin Qushair an Muawiyah bin Qurrah, dari Muawiyah bin Qurrah an abihi, dari ayahnya yakni Qurrah, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Qurrah, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ra'atin min Muzainata, pada satu rombongan kami dari suku Muzainah, linubayi'ahu, kami datang untuk membaiat Nabi masuk Islam, untuk tunduk dan patuh kepada Nabi. Baiat maknanya adalah ketundukan, kepatuhan. Itu makna baiat. Terbiasa orang-orang dahulu membaiat dengan menyalami atau tidak, ya. Jadi mereka datang untuk masuk Islam. Mereka dari suku Muzainah.
Wa inna qamisahu lamutlaqun. Ya. Maka berkata ketika itu Qurra, dan aku melihat pakaiannya terbuka. Atau qala zirru qamisihi mutlaqun, atau ya kancing baju Nabi terbuka. Maksudnya Nabi itu pakaiannya ini ada kancingnya seperti ini, kancing zir. Ketika Qurra datang, yang diperhatikannya pakaian Nabi. Kata apa? Kata dia, kulihat ketika itu kancing baju Nabi terbuka seperti ini, terbuka. Ya, qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastul khatam. Maka aku masukkan tanganku, boleh jadi dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku masukkan tanganku ke kerah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yang terbuka. Ini yang terbuka bahasa Arabnya jaib. Aku masukkan tanganku famasastul khatam. Aku terpegang tanda kenabian yang terdapat di antara pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia datang, dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu tangannya menyentuh di antara punggung Nabi ini ada namanya khatamun nubuwah, stempel kenabian. Ya, dan ini diketahui oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, kabarnya Bahirah melihat ada stempel kenabian, disuruh Rasulullah untuk dibawa pulang oleh Abu Talib. Kata dia, bahaya nampak orang Yahudi dibunuh anak ini, bawa pulang dia. Ya, maka intinya Rasulullah terlihat oleh Qurrah ini dalam keadaan pakaiannya terbuka. Sebagian orang mengatakan sunnah, ini orangnya sunnah pakai baju itu dibuka kerahnya atau dibuka kancingnya seperti ini. Jawabannya tidak ada disunnahkan. Tapi boleh saja. Dan Nabi membuka kancingnya bukan karena itu petunjuk disuruh kita ikuti, tapi boleh saja karena keadaan. Mungkin dia merasa kepanasan. Ya, dan hukum asalnya adalah ditutup seperti ini. Kalau andai kata dibuka, untuk apa buat seperti ini? Buat aja terbuka sekalian seperti ini, tanpa ada kancing. Ya, sebagian orang-orang ingin menjalankan sunnah tapi akhirnya dia salah. Sebagian orang salat di masjid dia pakai sendal, kata dia sunnah. Kita katakan, ya akhi barakallahu fiik, pakai sendal itu salat sunnah, tapi di mana anda melihat Nabi salat sendal di masjid, ya salat pakai sendal di masjid beliau ketika masjid beliau bukan seperti sekarang, masih pasir masjid beliau, enggak ada keramik. Pakai sendal Nabi pernah salat, diikuti oleh para sahabat. Rasulullah lepas sendalnya, sahabat pun melepaskan sendalnya, sehingga ketika itu Nabi bertanya selepas salam, kenapa akan buka sendal kalian? Ya Rasulullah, kami melihat anda melepas sandal, kami pun melepas. Itulah kepatuhan para sahabat. Kata Nabi, Jibril membisikkan kepadaku, di sandalku ini ada kotoran najis, maka aku lepas dia. Subhanallah. Ini masjid Nabi SAW. Pada masa itu pasir. Kalau antum kemari pakai sandal, antum dipukuli orang. Dan ini bertentangan dengan Islam. Kata Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiyah. Jangan rusak bumi ini setelah Allah ciptakan dengan keindahan. Kalau antum selalu pakai sandal di karpet, merusak. Maka jangan kita itu dalam mengamalkan sunnah saklek, tidak bijak, tidak hikmah, sehingga nampaknya orang menutup kerah baju. Kau buka itu. Oh, seperti gini buka, ini sunnah. Siapa yang katakan demikian? Nabi terbuka kancingnya, boleh jadi karena panas, bukan lagi biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama dengan pakai jam. Kadang-kadang orang yang heboh pakai jam. Jangan di kiri, enggak sunnah. Di kanan, rubahnya di kanan. Jumpa lagi yang lain, jangan kau pakai jam di kanan, kan banyak bergerak-gerak tangan kanan, payah. Pakai di kiri. Hukumnya adalah boleh saja. Boleh di kanan, boleh di kiri. Yang enggak boleh di kaki. Payah tuh lihatnya nanti. Inilah namanya hikmah, bijak dalam mengamalkan sunnah, tidak saklek. Ya, kadang-kadang dia enggak paham sunnah enggak pernah saklek, dia yang saklek. Subhanallah. Ya, sebagian orang ada yang malas salat pakai karpet. Kalau dapat dibukanya karpet, kalau dapat dibukanya keramik, dia mau salat di atas tanah. Ini kan bahlul. Ya, apa kata dia? Nabi itu salat di atas tanah. Ini apa karpet-karpet? Dibukanya karpet. Nabi kan di atas tanah, dibukanya keramik. Wih, kacau kita. Ya, ini enggak paham dalam mengamalkan sunnah. Ya. Nah,
Wa inna, kita lanjutkan. Qala hadatsana Abd ibn Humaid qala hadatsana Muhammad ibn al-Fadl qala hadatsana Hammad ibn Salamah an Habib bin Syahidi an al-Hasan an Anas ibn Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki ala Usamah bin Zaid alaihi thawbun qitriyyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan dengan sanadnya dari Abd bin Humaid, dia berkata telah memberitahukan kepada kami Muhammad bin Fadl, dia berkata telah memberitahukan kepada kami Hammad bin Salamah, dia berkata ya dari Habib bin Syahid dari Hasan dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW suatu ketika kharaja, keluar dari rumahnya, wa huwa yattaki'u ala Usamah bin Zaid, dan dia bersandar pada Usamah bin Zaid. Alaihi thawbun qitriyyun, dia memakai pakaian qitriyyun, ya, qad tawashshaha bihi, yang telah diletakkan untuknya, fa shalla bihi, maka Nabi salat dengan mereka. Ya, nanti kita sebutkan arti qitriyyun di sini. Athawbul qitriyyu, nama pakaian yang bernama al-qitriyyu, huwa naw'un min al-burud al-yamaniyah, pakaian yang berasal dari negeri Yaman. Ya, laha khututun muqallamah, yang mana pakaian ini punya warna-warna yang bermacam-macam, liris-liris, seperti sarung, seperti sarung bapak itu liris-liris, seperti sarung ini liris-liris. Ini namanya ya burda. Dia bukan satu warna. Ya. Jadi berkata Anas bin Malik, suatu ketika Nabi keluar dari rumahnya, boleh jadi di dalam keadaan yakni bersandar di atas, mungkin Nabi SAW di atas tunggangannya, wallahu tabaraka ta'ala alam, ya, atau dia bertumpu pada yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Usamah bin Zaid, mungkin dia berjalan di papa, yakni mungkin dia berjalan di samping Usamah bin Zaid. Yang jelas kata Anas, aku melihat dia memakai pakaian thawbun qitriyyun, satu jenis pakaian ya yang dia memiliki warna memiliki banyak warna, bergaris-garis, qad tawashshaha bihi, yang telah disiapkan untuk Nabi, kemudian diletakkan padanya, fa shalla bihim, kemudian dia salat dengan menggunakan pakaian tersebut. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa seseorang boleh menggunakan pakaian yang memiliki corak berwarna-warni, enggak mengapa. Wa qala Abd bin Humaid qala Muhammad al-Fadl sa'alani Yahya bin Ma'in an hadzal hadits awwal ma jalasa ilayya. Berkata Imam Tirmidzi, berkata Abd bin Humaid, dia berkata Muhammad bin Fadl yakni meminta kepadaku, dia berkata Yahya bin Ma'in meminta kepadaku tentang hadis ini awwal ma jalasa ilayya, ketika dia yakni bertemu denganku. Yahya bin Ma'in itu sahabat Imam Ahmad, terkenal apalagi dalam ilmu jarh wa ta'dil. Jadi hadis ini ada pada Muhammad bin Fadl. Ketika Yahya bin Ma'in berjumpa Muhammad bin Fadl, awal berjumpa langsung dia bilang, tolong hadis tersebut ku mau ku tulis. Faqultu haddatsana Hammad bin Salamah, maka aku katakan aku diberitahukan oleh Hammad bin Salamah. Faqala law kana min kitabika, ya, faqumtu li ukhrija kitabi faqabada ala thawbi. Jadi Muhammad bin Fadl ini yang memiliki hadis tentang pakaian Nabi yang bernama Qitri ini, dia punya riwayat. Yahya bin Ma'in minta hadis ini, mau dia catat, maka disebutkanlah dengan hafalan oleh Muhammad bin Fadl. Berkata Yahya bin Ma'in, lihatlah bagaimana para ulama benar-benar menjaga waktu mereka, khawatir mereka terluput. Apa kata Yahya bin Ma'in? Ketika mau keluarkan bukuku, mau bacakan kepadanya, apa kata dia? Thumma qala amlihi alayya, jangan kau langsung sebutkan, mau tulis sekarang. Kenapa? Dia takut. Ya, jangan-jangan ngambil kitab, meninggal kawan ning, belum sempat dibacakan, atau meninggal dia begitu berupaya menjaga waktunya. Sampai-sampai mau ngambil buku pun jangan. Udah kau sebutkan hafalanmu. Ya, thumma qala amlihi alayhi, sekarang kau diktikan. Dan dalam meriwayatkan hadis ada dua metode hafalan. Pertama namanya hifdzu sadrin, langsung menghafalkan.
dengar langsung dihafalkan. Yang kedua namanya hifdzu kitab, dhabtu kitab. Dengar langsung dia tulis. Ya, sebagian para perawi hadis dia enggak bisa menulis tapi langsung hafal, sebagaimana sebagian seperti Syu'bah, ya, terkenal dengan yakni hafalan yang baik. Ya, ada yang menghafal, para sahabat Nabi ada yang menghafal langsung sebagaimana Abu Hurairah, dan ada yang mencatat sebagaimana Abdullah bin Amr bin As. Jadi laki-laki ini Muhammad bin Fadl mau mengambil bukunya, berkata, ya jangan, sekarang diktikan dari hafalanmu. Fa inni akhafu an la alqa, aku khawatir enggak jumpa kamu lagi. Dia khawatir entah dia meninggal, yang ini meninggal, entah ada halangan. Karena ada saja orang punya halangan, mau menyampaikan diajak orang pergi dan seterusnya. Dia bilang tolong segera sampaikan sekarang. Ya, qala fa amlaytu alaihi, seketika ku diktikan dari hafalanku. Thumma akhrajtu kitabi fa qara'tu alaihi. Setelah selesai sampai ke dia untuk mencek, ku ambil bukuku baru ku bacakan kepadanya. Dan benar. Jadi hadis bukan perkara gampang. Subhanallah. Maka jangan sepelekan hadis. Ya, jangan diriwayatkan kecuali dari Rasulullah. Sebagian orang enggak betul yang penting kata Nabi, padahal itu dusta. Memakai hadis palsu sama dengan menggunakan uang palsu. Atau masuk ke swalayan, masuk ke mall, satu karung dibawa uang, tapi semuanya palsu. Sudah diborong semuanya. Ketika bayar datang polisi, digari, masukkan penjara. Orang yang beramal pakai hadis palsu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu bukan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu, bahkan dapat dosa. Sebagaimana tadi orang berbelanja pakai uang palsu, bukan dapat barang, tapi masuk kerangkeng, digolkan dia. Begitulah keadaannya. Dan di negeri kita, di negeri kaum muslimin banyak tersebar hadis-hadis palsu yang dijadikan orang sebagai sarana untuk beribadah, dan enggak boleh. Kemudian qala hadatsana Suwaid ibnu Nasr qala hadatsana Abdullah ibn Mubarak an Sa'id ibn Iyas al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasawtanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Sekarang apa doa memakai pakaian baru? Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah, aku diberitakan oleh Suwaid bin Nasr, dia berkata, Abdurrahman bin Mubarak memberitahukan kepada kami dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi, dari Abi Nadrah, dari Abi Sa'id al-Khudri, sahabat Nabi. Dia berkata, adalah Rasulullah SAW idza istajadda thawban, jika memakai pakaian yang baru, sammahu bismihi, dia menyebutkan nama Allah, Allahumma, ya, atau bismillah, imamatan aw qamisan aw ridan, apapun pakaian baru yang dia kenakan, baik serban yang digulung-gulung di atas namanya imamah, ya, ataupun qamis, gamis, aw rida, ataupun selendang. Nabi pakaiannya ada gamis, ada selendang, ya, yang dia belitkan di lehernya. Ini pakaian Arab. Tentunya sebagian orang-orang Arab seperti orang Yaman, orang-orang yang di Mauritania, seperti itu serbannya. Dilitkan ke atas, ada ekornya satu, dan dia lebihkan panjang, dilitkan ke lehernya, namanya rida. Kadang-kadang berpisah dengan serban, kadang-kadang menyatu dia. Ini tradisi, silahkan saja. Maka dia Nabi SAW mengucapkan dalam ucapan tersebut, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimu segala puji. Inilah yang Rasul ucapkan ketika dapat pakaian baru. Dia pulangkan segala macam bentuk pujian kepada Allah sang pemberi kenikmatan. Kenapa kadang-kadang kita sombong, apalagi baju kita mahal? Ini mahal nih. Sombong kita, siapa yang berikan kau baju? Siapa yang berikan kau rezeki? Ya, maka dengan mengucapkan nama Allah kita tahu bersyukur, mengembalikan pujian kepada sang pemilik segala sesuatu. Dialah Allah. Dan ini adab, etika, supaya kita enggak lupa daratan. Ya, orang pakai baju kadang-kadang sombong. Ya, maka ketika dia mengucapkan Allahumma lakal hamdu, ya Allah, semua ini pujian untukmu semata, darimu ini semua. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku pintar, semua karena kurniamu.
Ya Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, sebagaimana Engkau telah pakaikan aku pakaian ini. Inilah namanya mengembalikan pujian kepada Sang Pemberi nikmat. Minimal antum kok diberi orang ucapkan apa? Terima kasih Pak. Andai kata ada seorang memberikan kepada antum baju baru, akhi ini pakai, apa yang layak antum ucapkan? Minimal mengucapkan jazakallahu khair, terima kasih akhi. Kepada manusia aja wajib berterima kasih. Coba antum langsung ambil, sini. Tadi beri pakaian, Pak silakan ambil. Sini, dah pergi sana. Kira-kira apa kata antum? Tak tahu diri kau. Ya. Minimal antum katakan, makasih Pak, jazakallahu khairan. Untuk makhluk aja kita wajib bersyukur. Bagaimana Khalik pencipta seluruh makhluk, pencipta segala sesuatu. Ya. Dan itu Rasulullah mengatakan, la yashkurillah man la yashkurin nas. Man la yashkurin nas, yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, tidak pandai bersyukur kepada Allah, pasti. Subhanallah. Orang tuanya yang melahirkan dia, membesarkannya, enggak pandai bersyukur kepada orang tuanya. Bahkan mungkin menghardik orang tuanya, mencela, memaksa. Ini orang pasti wajib tidak tahu bersyukur kepada Allah. Wajib. Pasti. Kenapa? Enggak akan mungkin dapat bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu bersyukur kepada manusia. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, ya Allah, aku bermohon kepadamu kebaikan yang terdapat pada baju ini. Baju membawa kebaikan. Apa kebaikannya? Menutup aurat kita. Kebaikan baju ini. Maka baju yang tidak menutup aurat tidak ada padanya kebaikan. Ada kadang-kadang perempuan pakai baju tapi telanjang, transparan. Ini tidak baju namanya, tidak ada padanya kebaikan. Kadang laki-laki pakai baju sempit, enggak menutup auratnya. Sebagian laki-laki pakai baju kaos yang sempit, celana yang pisaknya juga sempit. Sujud dia nampak belahan bokongnya yang jelek itu. Orang di belakangnya, orang membaca tasyahud, aduh benda itu. Ini orang menyelisihi sunnah. Ini orang menyiksa orang lain. Kadang-kadang perempuan pun demikian. Naik motor, pisaknya sempit. Ini lebih parah lagi nih. Nggak usah diceritakan ini. Allahu Akbar. Pakaian itu membawa kejelekan. Maka kita bermohon kepada Allah agar pakaian ini kita pakai membawa kebaikan. Kadang-kadang pakaian membuat orang jadi sombong. Tengok pakaian jenderal bintang 4 itu. Kadang-kadang ini jenderal loh, membuat dia sombong. Kenapa? Ada pangkat-pangkatnya. Tengok pakaian-pakaian pejabat, custom contohnya. Ya, membuat orang sombong. Ketika antum pakai, berlindung kepada Allah daripada kejelekan pakaian. Ya. Kadang-kadang laki-laki dia, ya, namanya Tono, malam hari pakai pakaian perempuan, namanya Tini, berubah. Pakaiannya pun subhanallah, dia pakai pakaian perempuan semua, pakai rok, segala macam. Ini pakaian yang jelek. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pakaian-pakaian yang membawa kejelekan kepada kita. Pakaian seorang dengannya terkenal, disebut namanya libasus syuhrah. Aneh pakaiannya sehingga semua orang kenal, oh ini pakaian si fulan. Kenapa? Karena dia memakai pakaian tujuannya untuk terkenal. Pakaian yang aneh-aneh, bolong sana, bolong sini, ada kan? Pakaian dibolong-bolongi. Kadang-kadang lututnya bolong, pahanya bolong, supaya tenar. Ini pakaian udah enggak menutup aurat. Pakaian supaya tenar, aneh-aneh, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau dalam doanya, Allahumma ya as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, ya Allah, aku memohon kebaikan daripada pakaian ini dan kebaikan apa yang dia dibuat dengannya. Wa a'udzubika min syarrihi, aku berlindung daripada kejelekan pakaian ini dan dari kejelekan wa syarri ma suni'a lahu, apa-apa yang dibuat dengannya. Subhanallah. Jadi aman. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan jalur lain jika dia daripada Suhaib bin Nadhr
bin Nasr, sekarang daripada Hisham bin Yunus. Namanya adalah ya al-mutabi, yang mengikuti. Ya, yang ini meriwayatkan, ini pun meriwayatkan. Ketemu di atas, namanya mutabi. Supaya lebih kuat ini hadis. Ya. Yang berikutnya, حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان أحب الثياب إلى رسول الله يلبسه الحبرة. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah, Muhammad bin Bashar memberitahukan kepada kami, dia berkata, Muadz bin Hisham memberitahukan kepada kami, dia berkata, ayahku Hisham memberitahukan kepadaku dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dan dia sahabat Nabi. Qala, berkata Anas, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah yalbasuhu al-hibara. Adalah pakaian yang paling dicintai Nabi SAW, yang selalu dia kenakan adalah pakaian yang bernama al-hibara. Apa itu hibara? Thiyabun tutakhadhu minal qutni awil kattan. Pakaian yang asalnya bahannya terbuat dari kapas. Itu yang paling Nabi senangi, karena dingin. Sebagian orang-orang sufi kalau beli pakaian sengaja dia beli pakaian yang paling buruk. Tahu antum kain goni? Goni itu dibuat dari pakaian. Ya. Tradisi kita tidak. Kalau andai kata ada yang enak kapas, kenapa tuh pakai pakaian dari karung goni? Karung beras. Dahulu kala karung beras terbuat dari kain kan? Kain belacu namanya. Supaya zuhud, enggak mau dia pakai dari kapas. Ya. Ini tradisi purbakala, udah jangan diikuti lagi. Kalau andai kata ada yang baik dari jenisnya daripada kapas, pakai dia. Ya, Nabi SAW menyenangi pakaian yang terbuat daripada jenis al-qatan al-awil kattan, dari bahan kapas. Muhabbaratan ay muzayyanah, yang pakaian ini ada hias-hiasnya, ada pernak-perniknya. Ya, wat tahbir wat tajmil wat tazyin. Maksudnya pakaian ini bukan satu warna, tapi ada pernak-perniknya. Ya, kadang-kadang ada liris-lirisnya. Seperti kita, ini ada lirisnya. Coba andai kata ini biru semua, cantik enggak? Kurang. Tapi ada gini dikit, ada gini dikit, dan ini bukan promosi. Contoh saja. Ya, kadang-kadang negeri kita ada renda, indah. Jangan terlalu sempit. Ini semua ini enggak sunnah, ini enggak boleh cantik-cantik. Salah. Umat Islam harus selalu tampil dalam keadaan indah, ya, bersih. Jangan sampai kita dikatakan orang apa, kacau Islam ini, bau-bau, baju busuk-busuk, baju kusut-kusut. Tidak, pakaian dijaga. Kata Allah, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan. Kadang-kadang sibuk dia ibadah, lupa cuci baju. Allahu Akbar, jatuh kawan samping kanan. Bajunya dan 5 hari enggak diganti. Ini bukan Islam. Kenapa kita dilarang masuk ke masjid sementara mulut kita berbau? Karena menyakiti malaikat. Kata Nabi, man akala thawma fala yaqrabanna masjidana hadza. Yang makan bawang jangan dekati masjid kami ini. Kenapa? Malaikat tersakiti dengan bau busuk mulut kita. Kadang-kadang bau rokok, aduh, Allahu Akbar, kiri kanan, jatuh kiri kanan. Rokok itu bau loh. Siapa yang bilang rokok wangi? Penghisap rokok mengatakan wangi. Racun itu. Subhanallah. Jadi Rasulullah melarang orang datang ke masjid dalam keadaan mulut berbau, supaya jangan menyakiti malaikat-malaikat. Karena setiap tempat majlis seperti ada malaikat-malaikat. Jangan sampai malaikat menjauh gara-gara bau busuk di mulut kita. Dan ini pun dikiaskan dengan yang lain. Kalaupun mulut antum wangi, subhanallah, kasih permen segala macam, tapi bajunya bau, jatuh juga orang. Dilarang. Subhanallah. Jadi harus penampilan dijaga. Kadang-kadang ada orang lihat, kita dilecehkan oleh orang-orang yang lain. Ya, pakaiannya bau-bau, busuk-busuk. Jangan sampai terjadi hal seperti ini. Ya, kadang-kadang masjid pun dikotori dengan jemuran-jemuran, sempak-sempak, jangan. Masjid rumah Allah SWT, lihat ini masjid indah bersihnya. Jangan dikotori. Allah perintahkan untuk menjaga kebersihan masjid. Kata Allah SWT kepada Nabi Ibrahim, antahhir baitiya lit-ta'ifin.
Sucikan rumahku untuk orang datang tawaf. Sucikan daripada segala macam kotoran-kotoran ma'nawiyah, kesyirikan. Karena sebagian masjid tempat kesyirikan, dalamnya ada kuburan. Ini kotoran besar. Orang datang ke masjid bukan minta kepada Allah, minta kepada yang telah meninggal contohnya. Atau daripada kotoran hissiyah, kotoran-kotoran sampah dan seterusnya. Ya. Jadi Nabi senang memakai pakaian terbuat daripada jenis katun, pakaian yang ada garis-garisnya, warna-warni, pernak-perniknya. Dan itu semuanya adalah perkara yang indah, sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian masih ada berapa hadis lagi nih? Siap ngantuk? Gimana Pak Farid? Cukup berhenti kita nih. Oke. Setuju nggak yang lain? Hadis ini ada berapa hadis? Nggak saya ada 16 hadis. Kita udah baca tadi berapa? Saya lupa. Kita baca aja ya. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان أراها حبارة. Berkata Muhammad bin Ghailan, kata Imam Tirmidzi, berkata Muhammad bin Ghailan, dia berkata Abdul Razak memberitahukan kepada kami, dia berkata Sufyan memberitahukan kepada kami dari Aun bin Abi Juhaifah, dari ayahnya Abu Juhaifah, dia berkata aku melihat Nabi SAW wa alaihi hullatun hamra, memakai pakaian yakni jubah yang berwarna merah. Ka'anni anzuru ila bariqi saqai, seolah-olah aku melihat bagaimana indahnya betis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua betisnya yang berkilat. Qala Sufyan urah hibaratan, berkata Sufyan, pakaian jubah tersebut adalah hibarah, pakaian merah yang memiliki warna-warna lain, garis-garis. Karena pakaian merah murni dilarang Nabi SAW. Nah, seperti antum ini, coba antum berdiri, diri dulu, menghadap ke belakang, lihat ke video, lihat. Ini yang membuat boleh dipakai ini. Apanya? Garis-garis dan liris-lirisnya ini. Kalau enggak boleh dipakai. Idlis. Nabi pernah pakai jubah warna merah yang ada liris-lirisnya, hibarah. Ya. Dan itu indah, dan itu membuat dia menjadi indah. Jadi kata Ibnu Qayyim, yang dilarang itu adalah memakai pakaian merah murni tanpa ada campuran warna-warna lain. Seandainya ada campuran lain enggak ada masalah. Ya, mana lagi yang merah? Ini kain sarung boleh, dan seterusnya. Lanjut. Qala hadatsana Ali bin Khashram, berkata Imam Tirmidzi, berkata yang beritahukan kepada kami Ali bin Khashram, qala hadatsana Isa bin Yunus, kami diberitahukan oleh Isa bin Yunus an Israil, dari Israil an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq an al-Bara bin Azib, dari Bara bin Azib sahabat Nabi, qala, berkata Bara, ma ra'aitu ahadan minan nas ahsana fi hullatin hamra'a min Rasulillah. Enggak pernah ada orang yang paling gagah memakai jubah berwarna merah yang ada liris-lirisnya sebagaimana dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kanat jummatu la tadribu qariban min mankibai. Sungguh kulihat betapa indahnya Nabi. Kulihat rambutnya terurai sampai ke qariban min mankibai, sampai dekat kepada bahunya. Panjang rambut Nabi SAW sampai terurai yakni kurang daripada bahunya. Dan inilah rambut Nabi dan para sahabat semua seperti itu. Mereka itu tidak pangkas kecuali untuk umrah, untuk haji. Itu tradisi mereka. Kalau andai kata antum buat seperti itu, boleh, nggak ada masalah. Tapi antum mengatakan ini yang sunnah, orang yang rambutnya pendek antum mengatakan ini bid'ah, itu baru salah. Karena tradisi saja, ya, tradisi saja. Nggak boleh antum mengatakan ini sunnah nih rambut saya ini. Enggak. Bukan segala sesuatu dari Nabi itu dikatakan sunnah muttaba yang harus ditiru. Ada namanya jibiliyah yang Rasulullah berbuat karena itulah tradisi mereka. Ya, itu tradisi mereka dan bukan tradisi kita. Karena itulah kadang ulama berbeda pendapat. Nabi naik mimbar pakai tongkat, apakah tradisi atau dia ibadah? Gara-gara tongkat heboh di Banda Aceh, di Masjid Baitur Rahman, sampai mereka turunkan khatib karena enggak pakai tongkat. Ini perkara-perkara yang khilaf antara ulama. Tongkat itu ibadah atau itu tradisi?
Dia mengatakan itu ibadah, maka disunnahkan pakai tongkat, disunnahkan, enggak ada yang mewajibkan. Kalau enggak pakai tongkat sah khutbahnya. Dia mengatakan itu bukan sunnah, tapi itu tradisi. Enggak perlu pakai tongkat. Dan ini perkara khilaf luas. Yang pakai tongkat silahkan, enggak usah tercela-cela. Yang enggak pakai tongkat juga silahkan. Hanya di situ perbedaannya. Tapi yang namanya serban itu kebiasaan, bukan sunnah. Insya Allah dia kata antum pakai serban karena ini pakaian kaum muslimin dan bukan sesuatu yang aneh, pakai ya. Insya Allah antum dapat pahala. Ya. Tapi jangan katakan ya enggak pakai serban enggak sunnah. Itu yang enggak boleh. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. Ya. Al-Imam Tirmidzi menyebutkan sanadnya, ya, dari Abi Ramsah, dia berkata aku melihat Nabi SAW memakai pakaian burdani akhdaran, dua burdah yang berwarna hijau. Al-khudrah huna laysat khalisatan wa innama hiya khudratun ma'aha khututun min alwan ukhra. Ya, Nabi SAW pernah memakai pakaian yang berwarna hijau. Berkata Syekh Abdul Razak, bukan warna hijau murni, tapi warna hijau yang bercampur-campur dengan corak warna lain. Ya, falau kana akhdara bahtan lam yakun burdan. Karena namanya pakaian burdun dalam bahasa Arab adalah pakaian yang dia itu warna hijau dan corak-corak lain, tapi didominasi dengan warna hijau. Itu namanya burdun. Mana sini warna hijau pakaiannya? Beliau di belakang dan seterusnya. Ya, boleh, enggak ada masalah. Ya, kemudian qala hadatsana Abd ibn Humaid qala hadatsana Affan bin Muslim qala hadatsana Abdullah bin Hassan al-Anbari an jaddatayhi Duhaybata wa Ulaybata an Qailata binti Makhramah qalat ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi asmalun mulayyatayn kanata bi za'faran wa qad nafadathu. Ini hadis terakhir. Ya, ada satu lagi. Ya, untuk hari ini hadis terakhir. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah dari jalurnya dengan sanadnya saya potong langsung daripada Ibnu Abbas, dia berkata bersabda Rasulullah alaikum berkata Imam Tirmidzi rahimahullah dengan sanadnya dari Qailah binti Makhramah, dia berkata aku melihat Nabi SAW wa alaihi asmalun mulayyataini kanata bi za'faran. Ya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang telah usang. Wah, ini makna kata-kata asmalu. Artinya orang jangan sampai dia buang-buang pakaiannya sekalipun telah usang, masih layak dipakai-pakai. Ya. Mulayyataini, yang mana pakaian tersebut adalah berupa pakaian yang belum berjahit, maksudnya pakaian luar. Ya, kanata bi za'faran, yang mana pakaian ini kedua-duanya telah tercelup dengan sejenis tumbuhan bernama za'faran. Ini biasanya orang dahulu mereka untuk mencelup pakaian mereka menggunakan tumbuhan bernama za'faran atau ward. Dicelup akhirnya berubah warnanya. Apa sekarang namanya? Wantek. Jenisnya za'faran. Nabi melarang laki-laki memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran ataupun warna ini. Kenapa? Karena ini khusus pakaian wanita. Tapi di sini kedua pakaian yang dipakai Nabi karena apa? Telah usang, telah hilang warnanya. Ya, maka boleh dipakai. Ya, dan ini menunjukkan kita enggak boleh menghinakan pakaian. Selama pakaian masih layak dipakai, pakai. Ya, dan itu yang diajarkan kepada Nabi dari Nabi SAW kepada kita. Ya. Sampai di sini dulu ikhwan rahimakumullah. Beberapa hadis masih terluput. Saya khawatir nanti akan tinggalkan saya. Ya. Tapi beginilah namanya ilmu. Kita harus bersabar. Ya. Ada mungkin 3 hadis lagi. Mungkin nanti dilanjutkan dengan ustaz yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beginilah para ulama belajar. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar satu hari kadang sampai 14 halaqah, 9 halaqah
Dari sini pindah ke sana, sana pindah sana. Begitulah mereka belajar. Sementara kita halakohnya di mana? Di pasar. Halakohnya di mana? Di kebun. Halakohnya di mana? Di pantai. Ya, halakohnya di laut. Ngaji seminggu sekali, ngaji sebulan sekali. Maka bagaimana kita sebagaimana sahabat? Mustahil. Apakah ini soal jawab? Apakah mantan suami ibu ana, ya, mantan suami ibu ana ayah tiri mahram bagi istri ana? Mantan suami ibu, ya, ayah tiri, apakah dia mahram bagi istri? Yang jelas yang mahram itu mertua. Mertua mahram selama-lamanya enggak boleh dinikahi. Ya. Misalnya kita punya seorang istri, ya, maka orang tua kita kandung baginya itu mahram. Selama-lamanya, sekalipun kita telah ceraikan dia, tidak boleh orang tua kita ini menikah dengan dia atau dia menikah dengan orang tua kita. Andai kata bukan orang tua kandung, nggak ada hubungan dengan dia, maka dia tidak mahram. Ya, itu aja kaidahnya. Benarkah pakaian kuning tidak boleh dipakai karena menyerupai pastur Buddha? Pakaian kuning tidak boleh dipakai laki-laki, maksudnya adalah pakaian kuning dicelup dengan za'faran. Nggak boleh karena dia pakaian perempuan. Bukan karena dia dipakai oleh orang Buddha, enggak benar. Tapi andai kata bukan kuning murni atau kuning yang dicelup bukan dengan jenis za'faran boleh. Itu yang rajih. Pakaian kuning boleh. Yang enggak boleh adalah dicelup dengan za'faran, karena itu pakaian yang dipakai oleh perempuan-perempuan. Pada masa Nabi SAW, ya, andai kata bukan dari celupan za'faran kuning, enggak ada masalah. Ya. Itu yang paling benar, kuning kunyit kan? Ada di sana khilaf, tapi itu pendapat yang paling benar. Bolehkah niat salat tahiyatul masjid digabung dengan sunat qabliyah? Enggak perlu digabung, cukup niatkan salat sunat qabliyah. Ya, dan insyaallah dia telah mendapatkan keutamaan salat tahiyatul masjid karena dia enggak langsung duduk, intinya enggak duduk. Apakah bayar puasa Ramadan boleh digabung dengan puasa Senin? Enggak boleh. Niatkan puasa Ramadan tapi kerjakan pada hari Senin, dia dapat pahala puasa pada hari Senin. Jangan digabungkan. Niatnya satu saja, mengganti puasa Ramadan. Tapi dikerjakan pada hari Senin. Dapat dia dua keutamaan, mengganti puasa yang wajib dan pahala puasa di hari Senin. Bolehkah puasa Ayyamul Bid tembus dengan puasa Senin Kamis? Tembus ya bahasanya. Digabung maksudnya. Jadi 5 hari betul-betul boleh. Ya. Boleh. Udah Ayyamul Bid, ya, masa hari Kamis puasa terus, enggak ada masalah. Demikian juga puasa Daud pun demikian. Ya. Hari Senin nanti puasa Daud, Selasa enggak puasa. Rabu puasa Daud, Kamis puasa Kamis, boleh. Enggak ada masalah. Ya. Oke. Cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdika. Ya, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan dan kesabaran dalam menimba ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.